rame, kita kali ini ketemu di salah satu rumah produksi besar. Ketemu pelawak senior, tokoh Sri Mulat, tetap eksis. Mas, kalau boleh tahu, apa resepnya Mas? Awet muda, awet seger Mas? Orang yang melihat aja ya, orang kan nggak tahu siapa saya kan gitu kan. Aku tuh berjalan apa adanya gitu ya. Jadi saya nggak berpikir yang banyak-banyak, saya nggak bicara minggu depan atau bulan depan, saya hanya berpikir untuk hari esok. Oh gitu ya. Santai. Mas, di usia sampean yang sudah 79 masih gesit, masih laku gitu. Sementara teman-teman angkatan seangkatan sampean sudah pada minggir gitu loh Mas. Apa Mas? Resepnya apa Mas? Ya gimana ya, tuh kalau soal rezeki apa itu kan yang ngatur kan Tuhan. Iya, iya. Semua saya kira punya perasaan yang sama, kita berusaha. Iya. Berusaha untuk sehat, berusaha untuk eksis, dan berusaha untuk yang terbaik itu. Tapi semua itu kan ada yang ngatur kehidupan itu. Mas, pola makan berpengaruh sih enggak Mas? Oh, saya itu makan wis nggak aturan. Aturan. Saya kambing apa-apa tiap hari masih, yang penting ya terbatas lah. Tapi di usia di bawah sampean udah asam urat, tapi sampean kelihatan seger buger gitu loh. Itu tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Gitu ya. Mas, tetap masih sibuk ngelawak Mas? Iya, jarang-jarang masih ada. Begitu ya? Iya. Dengan siapa Mas? Kalau karena saya kadang-kadang dengan Tesi, kadang-kadang dengan Mudi, gitu ya? Gitu kadang. Tergantung permintaan aja. Kalau di film Mas, sampean di film ini kan juga lumayan laris manis Mas. Sebetulnya begini, saya tuh dapat banyak itu sebetulnya di sini tuh. Tapi karena syuting terakhir dan hujan, akhirnya saya hanya dapat satu scene aja yang bisa diambil itu. Dan pas syuting ini, pas meninggalnya Polo. Iya. Jadi tahun lalu ya? Ya kok tahun lalu ya? Tahun berapa itu ya? Syuting tanggal berapa itu? Bulan berapa Polo meninggal itu? Ya itu. Jadi saya syuting terakhir film ini, syuting terakhir apa ya? Pengambilan terakhir judul ini itu di Cibubur pas meninggalnya Polo. Mas, makanya saya nggak bisa datang waktu itu. Mas, ngelawak dulu dengan tim yang sudah solid. Betul. Tiba-tiba sekarang cabutan Mas. Resepnya ada kiat nggak Mas untuk? Kita harus belajar untuk melihat penonton. Kita tuh menghibur siapa? Supaya komunikatif dan nyambung dengan keadaan, kita harus belajar dengan situasi. Oh gitu ya. Yang sering, terutama sampean kan dulu gemar baca Mas. Sampai sekarang saya masih senang yang membaca. Dulu kan tempo apa dilalap kan dulu. Sekarang apa Mas? Saya yang apa ya, langganan dari tahun 81 sampai sekarang itu kok Pos Kota sama Kompas saja gitu saya itu. Itu gitu langganan ya? Masih langganan. Kenapa Mas di dua media? Iya, untuk melatih saya berbicara jadi tidak dalam hati, sampai melatih bibir. Gitu itu aja berusaha untuk supaya tepat sasaran kalimat yang saya sampaikan itu. Gitu ya Mas. Mas, banyak kali teman-teman pelawak yang terjun ke politik Mas. Kok seniman pada terjun, sampean kok kayaknya nggak tertarik atau gimana? Oh, saya itu bukan orang pendidikan, nggak politik ya. Oh iya. Saya itu orang nggak pendidikan. SMA aja nggak sampai kok. Nggak, jadi nggak nyambung kalau saya ngomong politik. Tapi saya belajar politik. Begitu ya? Saya kalau ngibur politikus semuanya. Saya membaca apa yang sekiranya itu nyambung dengan keadaan. Oh gitu ya? Itu yang membuat sampean bertahan gitu ya? Karena saya belajar. Kalau saya ngibur TNI, mesti saya belajar undang-undang nomor berapa tuh? 34 kalau nggak salah, yang itu nomor berapa itu ya? Lalu undang-undang TNI itu saya pelajari. Oh gitu ya? Undang-undang polisi apa itu, saya itu sedikit banyak itu yang nyambung apa? Itu. Mas, untuk update Mas, lawakan sekarang kan beda dengan era dulu ya. Iya. Untuk update sampean caranya selain baca apa lagi Mas? Biar nyambung sama anak-anak generasi milenial gitu. Ya nggak bisa, saya nggak nyambung kalau dengan anak-anak muda, karena anak muda itu nggak ada yang nggak S1 dulu. Iya. Saya itu S1 aja, SMP aja. Gitu. Jadi itu memang dunianya udah lain. Jadi pertama belajar situasi anak-anak muda sekarang, mempelajari, dan karakternya tuh nggak bisa digantikan. Gitu ya. Nah kalau saya itu berangkatnya kan dari pelawak kampung saya. Jadi modal saya itu adalah cerita yang saya mainkan. Gitu. Tapi kalau anak-anak muda sekarang kan situasi yang dimainkan. Gitu ya. Jadi harus komunikatif. Gitu ya. Itu menurut sampean gimana Mas? Stand up komedi buat sampean, apa komentar sampean tentang? Iya, zamannya sekarang harus seperti itu. Itu yang dimaui. Kalau dulu kan sampean juga canggih Mas, kalau lain gitu ya. Lain, warnanya udah lain gitu ya. Karena saya tiap main di mana saja tuh membawa cerita. Kalau anak-anak kan enggak, bercerita ya. Itu bedanya gimana Mas? Ya bedanya kalau saya 3-4 orang, jadi saya harus kompak. Kalau sendirian yang penting bersatu dengan dirinya sendiri. Mas,
Sri Mulat itu kan terkenal sangat-sangat idealis, lawakan-lawakan sering itu. Nah, sementara sampean juga tetap dengan Sri Mulat. Oh enggak, saya nggak berani pakai nama Sri Mulat, jangan salah. Bukan maksudnya bawa teman-teman Sri Mulat kan, kayak Tesi kayak gitu. Ya. Cara komunikatifnya gimana Mas? Supaya nyambung terus Mas. Ya kita kan tiap hari ketemu. Ketemu ya? Iya. Kadang-kadang kita seminggu sekali, sebulan 2 kali kadang-kadang kita ketemu sama Tesi, sama teman-teman ini makan. Kadang-kadang di rumah makannya Kadir, beberapa orang ada. Itu yang kami lakukan. Dulu ada arisan, sekarang masih nggak ada. Oh gitu, kenapa Mas? Nggak ada arisan Mas? Lah orangnya tinggal sedikit. Oh gitu ya. Dulu arisan itu tidak hanya mantan-mantan pelawak Sri Mulat aja, termasuk penyanyi-penyanyi lama yang ikut bergabung, siapapun nggak masalah. Gitu ya. Itu. Mas, melihat kondisi politik seperti sekarang seperti apa sih Mas sampean? Wah, saya tuh bukan orang politik Ya, ya, tapi jadi saya sebagai- jawab takut salah ya. Ya. Tapi yang terang ikut aja lah, Gitu ikut aja. Makanya saya kadang kalau melihat seperti ini banyak pejabat yang bagaimana gitu. Jadi kok kalau ngomong milih kerajaan kok nggak etis Gitu ya. Tapi tetap ya. Tapi ngikutin aja. Memang itu peraturan yang kita ikuti aja. Mas, semerawutnya kondisi politik kita sekarang ini, sampean amati nggak sih Mas? Saya dalam hati aja. Gitu ya. Dalam hati aja. Saya nggak berani komentar. Tapi pernah dong ada yang nawarin terjun ke politik? Oh enggak. Enggak. Oh dulu pernah, dulu. Ya. Saya enggak. Pertama saya memang bukan orang pendidikan. Kalau saya mungkin punya ijazah SMA, mungkin saya berpikir ke sana. Karena apa ya? Memiliki suatu materi yang mampu untuk itu, mungkin mesti akan saya coba. Tapi saya udah nggak gaduh karena saya itu bukan orang pendidikan. Oke, dulu lakonnya kita sudah ngobrol banyak dengan Mas Tarsan. Kita ketemu lagi di lakone berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.